setiap kami Tuhan. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah. Roh Kudus lawat setiap kami Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih semuanya. Berbicaralah Engkau pada sore hari ini Bapa. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi Raja di atas segala raja, segala kuasa lain yang tidak berhak atas tempat ini. Kuasa-kuasa kegelapan roh jadi udara yang akan mengganggu kami. Kami tolak semua di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini Bapa. Dan kami hanya berikan kesempatan Roh Kudus bekerja di tempat ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam saudaraku. Ya, terima kasih untuk mungkin yang ketiga kalinya kita beribadah. Saya percaya mudah-mudahan yang pelayanan dari pagi sampai sore hari ini tidak bosan ya. Amin. Masa kalah dengan lagu ini. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Nah ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk melihat wajahnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh bosan melihat wajah saya, saudara boleh bosan melihat wajah teman-temanmu yang pelayanan, tetapi saudara jangan sampai bosan melihat wajahnya Tuhan Yesus Kristus. Karena wajah dia berbeda dengan wajah saya. Wajah dia wajah yang penuh dengan kemuliaan. Dan saudaraku, ketika kita berjumpa dengan wajah Yesus, pasti hati kita akan gembira dan senang, karena adalah sumber sukacita yang luar biasa. Amin. Nah saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya ya. Yang pertama tadi bicara the Great Commission ya, bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi untuk memberitakan Injil. Yang kedua, bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai kita. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, kita bisa mengusir setan demi nama Yesus. Bahkan kita sekalipun kita minum racun maut dan kita tidak akan celaka, karena ada tanda, ada Roh Kudus yang memberikan kuasa. Dan sumber kuasa itu ketika Tuhan curahkan Roh Kudus, ada tanda yang lebih dahsyat lagi, mungkin lebih daripada melakukan mujizat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ya, saksiku. Jadi siapa yang bertugas untuk menjadi saksi Tuhan Yesus? Kalau saudara mungkin pernah lihat di pengadilan ya, di pengadilan itu kalau orang dinyatakan bersalah atau mengalami kasus baik perdata maupun pidana, pasti harus ada saksi yang dipanggil menyaksikan sebuah peristiwa, kejadian apa yang telah terjadi. Dan saksi itu harus saksi yang asli, bukan saksi yang palsu. Karena kalau saksi yang palsu, dia akan dikenakan hukuman atas kesaksian palsu. Saudaraku, maka itu sebelum dia bersaksi pasti harus disumpah terlebih dahulu agar kesaksiannya itu tepat, benar dan tidak berbohong. Saudaraku, nah ada risiko ketika kita bersaksi saksi palsu jadi saksi yang bohong, itu ada risiko karena semuanya dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata Yesus, kenapa murid-murid Yesus itu harus menjadi saksi? Karena dia melihat peristiwanya, dia melihat kejadiannya, bahkan dia hidup bersama-sama dengan Yesus kurang lebih beberapa tahun, bahkan 3,5 tahun mereka bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus dari desa-desa dan ke kota-kota. Bahkan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Dan salah satu saksinya adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, saudaraku, saya dan saudara adalah saksi-saksi setelah membaca Alkitab. Jadi setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia harus menjadi saksi Kristus. Amin. Jadi kenapa saksi Kristus bukan hanya zaman pada waktu rasul-rasul? Karena firman Allah itu adalah hidup. Firman Allah itu bukan sekedar sejarah, tapi kita adalah yang mengalami sejarah itu. Karena firman Tuhan hidup, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan disebut history maker, pembuat sejarah, pelaku sejarah, dan mengalami sejarah itu. Kalau mungkin sejarah kita baca, kalau waktu di sekolah sejarah PBB, pendidikan bangsa bangsa-bangsa ya, pelajaran bangsa-bangsa atau itu, saudaraku, dulu zaman PBB itu belajar tentang sejarah kemerdekaan, sejarah para pahlawan. Tetapi kita hanya belajar sejarah, dan memang mereka berharap apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita dan semangatnya, terus patriotismenya, gentlemannya, keberaniannya itu harus menjadi kesaksian buat kita dan kita harus lakukan. Nah, seru kalau kita sekarang lihat di berita ya, demo di mana-mana. Cuma sayangnya demonya jadi penjara, saudaraku. Jadi ujung-ujungnya ada untuk kepentingan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, saya mau bilang pada saudaraku, dan saksi yang hari ini saya mau bicara hari ini yaitu berbeda ya. Saksi yang benar-benar dia sudah melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudaraku, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus umur 18 tahun. Dan saudaraku, saya merasakan apa yang sangat berbeda, yaitu kedamaian yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa yang saya tidak pernah dapat sebelum saya kenal Yesus. Makanya Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata dia orang Ibrani asli, orang yang hebat. Dia disunat pada hari ke-8, dan kemudian dia orang bangsa Israel. Bangsa Israel kan bangsa yang punya pride, punya kebanggaan, punya artinya nilai tinggi dibandingkan bangsa-bangsa Asia. Nah, nomor 1 di dunia. Nah, tapi seluruh kebanggaannya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kebanggaannya itu semuanya dianggap rugi karena pengalaman akan dia jauh lebih mulia daripada menjadi bangsa Israel, orang Ibrani asli, dari sebagai orang Farisi yang asli juga, dan kemudian dia sebagai pemimpin di dalam sebuah kelompok atau komunitas, bahkan disunat pada hari ke-8, dan dia seorang yang sangat taat pada hukum Taurat. Bahkan ketika dia menjadi penganiaya jemaat, dia bukan pengikut, dia bukan orang yang ikut-ikutan, tapi adalah dia pemimpin yang menggerakkan. Betapa besar pengaruhnya Rasul Paulus pada waktu itu, sehingga banyak orang-orang Kristen yang mati karena akibat ulah Rasul Paulus. Tetapi saudaraku, ketika dia berjumpa dengan Roh Kudus, ketika berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus, semuanya berubah 180 derajat. Dari penganiaya jemaat, dia menjadi pencinta jemaat. Bahkan bukan hanya itu saja, dia sangat radikal menjadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena berkat Rasul Paulus dan kawan-kawan, sampai hari ini Indonesia juga mengalami pertobatan dan banyak jiwa-jiwa. Ada sekitar 12% penduduk Indonesia itu berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Haleluya. Nah, itu karena berkat mereka menjadi saksi. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, tanda yang paling spektakuler selain dia mengalami mujizat Tuhan adalah menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Berkali-kali Yesus bicara. Tadi saya jelaskan tentang keempat Injil yang bicara tentang menjadi kesaksian bagi Kristus, memberitakan Injil kemana-mana kamu pergi. Saudaraku, 4 Injil bicara tentang pengutusan dan pergi untuk memberitakan kabar baik. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jangan kembali. Sudah pergi. Artinya makanya Pastor Robi sedang pergi, jangan kembali ke Manado ya.
Nanti jadi biang garam. Ya, saudaraku, saya sudah pergi dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Saya tidak kembali lagi hanya untuk menjenguk keluarga saya. Tapi keluarga saya, orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Ayah saya dipanggil Tuhan umur 104 tahun. Saya cuma minta sama Tuhan pada waktu itu, permintaannya nggak muluk-muluk. Tuhan Yesus, sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, dia harus kenal Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada waktu tahun 2021, ayah saya sakit. Saya harus pulang. Pas waktu itu Lebaran. Dan memang dari pemerintah karena COVID tidak boleh mudik, ya, tidak boleh mudik. Dan bagaimana caranya supaya saya bisa pulang? Akhirnya saya minta surat tugas dari kakak saya, dulu masih pendeta di desa saya, kirim surat tugas supaya saya khotbah di gerejamu. Akhirnya kakak saya kirim surat ke saya, surat tugas untuk khotbah di sana, agar ketika ada pemberitaan dari polisi saya tunjukkan surat tugas itu. Saudaraku, kita diberikan kecerdikan, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saya berdoa sama Tuhan pada hari Idul Fitri, saudaraku, saya berdoa Tuhan, saya akan berangkat jam 4:30 pagi. 4:30 pagi para polisi lalu lintas pasti masih sibuk untuk siap sholat Id, betul? Jadi nggak mungkin di jalan untuk memeriksa kita. Kemudian sampai di keluar tol perbatasan itu sudah jam 7, mereka lagi sholat Id. Nah, setelah sholat Id pasti mereka itu pergi ke keluarganya, bersalam-salaman halal bihalal. Pasti tidak akan memeriksa saya. Dan lolos perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, saya lolos dan tidak ada pemeriksaan satupun. Bahkan tiba di tempat tujuan yang selamat, saya seperti lewati jalan tol. Seorang ini hanya satu mobil yang berangkat ke sana. Tidak ada mobil di belakang saya dan berpapasan mobil pun tidak ada. Saudaraku, bayangin seperti jalan saya milik sendiri. Nah, itulah anak raja. Saudaraku, dipersiapkan. Saya sampai di tempat tujuan 6,5 jam, yang biasanya ditempuh kalau lebaran itu 12 jam. Bahkan saya pernah menempuhnya sampai 24 jam karena macet. Nah, tapi saya bertemu dengan 6,5 jam. Saudara Bapak Ibu, jadi saya berdoa untuk ayah saya di situ, dan saya layani ayah saya, dan ayah saya terima Tuhan Yesus walaupun sudah 104 tahun dan sudah agak pikun-pikun, tetapi dia terima Tuhan Yesus, dan setelah itu dia dibaptis, saudaraku. Setelah dibaptis, dilepaskan segala kuasa-kuasa yang ikatan-ikatan ini. Ternyata ayah saya itu punya susuk, saudaraku. Makanya dulu ayah saya kalau di jualan pagi dan pikul 50 kilo perjalanannya, dia pikul 1 kintal. 1 kintal tahu 100 kilogram keliling, ya. Kuat, saudaraku. Bahkan saya kaget juga, dia udah umur 100 tahun dia masih naik sepeda, masih ke sawah. Nah, ternyata dia pegang susuk, saudara. Dan pada waktu kami lepaskan susuknya, langsung rontok dan kemudian langsung sakit selama sebulan. Saya baru kembali, tiba-tiba dipanggil lagi, ayah sudah meninggal. Tapi merupakan satu bukan saya bangga ayah saya meninggal, ya, tapi doa saya dijawab. Karena saya percaya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan saya percaya, ketika saya percaya, seluruh seisi rumah saya diselamatkan, kakak-kakak saya diselamatkan, dan kemudian juga 2 orang tua saya diselamatkan. Ibu saya meninggal umur 99 tahun pada tahun 2023. Dia meninggal, saudaraku. Dia sudah menerima Yesus pada waktu saya menerima Yesus. Sekitar 23 tahun saya menerima Yesus, ibu saya percaya Yesus. Dan itu juga dengan keajaiban yang luar biasa. Pada waktu itu saya bekerja melayani Tuhan, sehingga ada keterikatan waktu dan tidak ada freedom of time, tidak seperti sekarang. Dan tiba-tiba anak bos saya dia beli tempat di desa di kota saya, Gombong, beli tempat ruko, ya. Akhirnya saya disuruh urus, dan dia beli pakai nama saya, ya, pakai nama saya. Saya beli, terus kemudian balik nama, sampai saya urusin selama sebulan. Tiap Sabtu dan Jumat, Sabtu Minggu saya harus pulang ke Gombong, ya, ke Gombong untuk ngurus surat-surat itu selama sebulan. Dan selama sebulan itu aku bisa menemani ibu saya yang jatuh dari tempat tidur. Saya lihat itu serentak, ini pinggulnya. Dia hanya cuma bilang begini, kalau kamu doain Tuhan kamu saya sembuh, maka saya akan percaya Yesus. Saudara, selama sebulan saya berdoa tumpangin tangan, dan akhirnya apa? Ibu saya tidak dioperasi, tulangnya retak dan sembuh, dipulihkan. Waktu itu sudah umur berapa? Sudah tua, nggak mungkin untuk kembali pulih. Kalau tulang yang sudah retak usia itu
tua kalau tidak dioperasi. Tetapi karena mujizat Allah berlangsung sampai hari itu. Bahkan mujizat Allah bukan hanya hari itu, terjadi juga sampai hari ini. Dan saudara, mujizat Allah bukan hanya terjadi di zaman rasul-rasul, saudara hanya membaca, tetapi saudara juga mengalaminya. Karena Alkitab itu bukan sejarah, tapi Alkitab hidup dan hidup dalam hidup saya dan saudara. Ada satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi Alkitab itu yang saudara baca setiap hari, itu bukan hanya sejarah, tapi ini adalah firman yang hidup, nafasnya Allah, ya, jiwa raganya Allah, spiritnya Allah ada di sini. Karena apa? Hidup, firman yang hidup, dan hidup firman itu ada di dalam hidup kita. Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa